Masuknya COVID-19 varian Omikron baru-baru ini di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah melakukan pelacakan asal-muasal masuknya virus COVID-19 varian Omikron ke Indonesia. Dengan kasus pertama, diduga berasal dari warga negara Indonesia yang tiba dari Nigeria pada tanggal 27 November 2001. Sebelumnya, pada Kamis 16 Desember, Menteri Kesehatan RI mengumumkan temuan kasus varian Omikron terdeteksi pada seorang petugas kebersihan berinisial N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. N tidak pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga dapat disimpulkan N tertular dari warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet. Terkait dengan temuan ini, Menkes Budi menghimbau masyarakat untuk tidak perlu panik dan tetap tenang. Yang terpenting, segera melakukan vaksinasi COVID-19, terutama untuk kelompok rentan dan lansia, serta tidak perlu berpergian ke luar negeri jika tidak mendesak, serta terus tingkatkan protokol kesehatan 5M dan memperkuat 3T. Kedatangan varian baru dari luar negeri yang kita identifikasi di karantina menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian baru cukup baik untuk melindungi masyarakat Indonesia, maka hal yang wajar jika harus karantina 10 hari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan varian B11529 adalah varian virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan dan kematian, bahkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin COVID-19. Meski terlihat mirip, gejala varian Omikron tampak sedikit berbeda dengan varian lainnya. Gejala varian Omikron dapat ditandai dengan gejala sakit kepala. Sakit kepala merupakan salah satu gejala COVID-19. Penelitian menemukan gejala ini cenderung bertahan selama 3 hari atau lebih, di mana pasien merasa nyeri sedang hingga parah di kedua sisi kepala meski telah minum obat. COVID-19 mungkin virus yang secara langsung mempengaruhi otak, atau bisa juga karena sakit, seperti dehidrasi atau kelaparan, karena tidak makan dan minum secara normal. Nyeri di seluruh tubuh. Berbagai keluhan nyeri dilaporkan dalam salah satu penelitian terhadap pasien COVID-19 yang dilakukan di Indonesia. Para peneliti mencatat gejala COVID-19 yang dirasakan responden antara lain nyeri otot, nyeri sendi, sakit perut, hingga nyeri pada testis. Nyeri otot ini menghentikan mereka dari melakukan tugas sehari-hari. Kelelahan. Bahwa kelelahan adalah gejala yang sangat umum dalam kasus long COVID-19. Para peneliti menggambarkan pasien yang bergejala parah menunjukkan tanda kelelahan fisik dan mental. Seperti yang sudah kita ketahui, kelelahan fisik dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Seseorang dengan kelelahan fisik akibat terpapar COVID-19 memungkinkan merasa sulit secara fisik untuk melakukan hal yang biasa dilakukan. Sedangkan kelelahan mental adalah kondisi medis ketika seseorang merasa lelah secara emosional yang mengganggu fungsi kognitif hingga produktivitas. Pilek. Selain itu, pilek juga disebut sebagai salah satu gejala COVID-19, termasuk yang disebabkan oleh varian Omikron. Pilek dan sakit kepala adalah gejala dari banyak infeksi, tetapi mungkin juga merupakan gejala pertama COVID. Sakit dan gatal di tenggorokan. Sebuah penelitian di Mesir menunjukkan bahwa sakit tenggorokan adalah gejala umum dari infeksi virus corona. Para ahli mengamati 120 orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian melaporkan bahwa 30% dari mereka merasakan sakit tenggorokan. Data dari aplikasi ZooCovid menemukan sakit tenggorokan umumnya dilaporkan pada orang dewasa berusia antara 18 hingga 65 tahun dan cenderung menjadi gejala ringan yang biasanya berlangsung selama 5 hari. Sedangkan mengutip dari fognews.com, berikut ciri-ciri gejala Omikron: menggigil, batuk, sesak nafas atau kesulitan bernafas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau penciuman, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair, mual atau muntah, dan diare. Berikut langkah pencegahan Omikron: menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain, memakai masker yang pas, buka jendela untuk meningkatkan ventilasi, hindari ruangan yang berventilasi buruk atau ramai, menjaga tangan tetap bersih, batuk atau bersin ke siku atau tisu yang tertekuk, dan vaksinasi. Menurut WHO, berikut penjelasan mengenai awal munculnya virus varian Omikron. Varian B11529 pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2001. Situasi epidemiologis di Afrika Selatan ditandai dengan 3 puncak berbeda dalam kasus yang dilaporkan, yang terakhir didominasi oleh varian Delta. Dalam beberapa minggu terakhir, infeksi meningkat tajam, bertepatan dengan deteksi varian B11529. Negara yang sekarang sedang mengalami lonjakan COVID-19 varian baru Omikron terjadi di London. Hal ini membuat pemerintah akan menetapkan kebijakan yang lebih ketat untuk bisa mengatasinya.
Varian COVID-19 terbaru, Omicron, semakin menunjukkan kemampuan penularannya. Terbaru, varian pertama kali muncul di Afrika itu disebut menyumbang hampir 40% total infeksi yang terjadi di ibu kota Inggris. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri, CDC melaporkan bahwa penderita COVID-19 varian Omicron paling banyak mengeluhkan gejala batuk. Gejala ini dilaporkan sekitar 89% mengidap COVID-19, varian Omicron yang didata CDC kawasan Amerika Serikat. Selain batuk, gejala lain yang umum dirasakan penderita COVID-19 varian Omicron adalah mudah lelah. Efek samping ini dirasakan 65% penderita COVID-19 varian baru tersebut. Setelahnya, banyak penderita COVID-19 varian Omicron yang menderita pilek atau hidung tersumbat. Jumlah yang mendapat efek tersebut mencapai 59%. CDC melaporkan varian Omicron sejauh ini banyak menjangkit kelompok umur 18-39 tahun sebanyak 58%, diikuti kelompok 40-64 tahun 23%, kelompok umur 65 tahun ke atas 9%, dan 18 tahun ke bawah 9%. Setelah ada warga negara Indonesia yang sudah terpapar COVID-19 varian Omicron ini, akankah ada gelombang ketiga di pertengahan tahun seperti gelombang kedua kemarin? Indonesia baru saja mengalami lonjakan besar dan baru juga berhasil mengendalikan peningkatan gelombang kedua ini. Sudah dihadapkan dengan varian baru yang tingkat penularannya lebih cepat dari varian yang sebelumnya. Penanganan dalam menangani kasus COVID-19 yang sebelumnya menjadi pengalaman untuk mencegah varian baru ini, bahkan harus lebih baik dari sebelumnya. Dan ini dilakukan bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Dengan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak ini, sangat memungkinkan penyebaran terjadi apalagi jika tidak melakukan protokol kesehatan. Lalu, bagaimana dengan vaksin? Apakah vaksin sebelumnya efektif untuk mengendalikan varian baru ini? Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa belum ada bukti soal efektivitas vaksin COVID-19 yang ada untuk melawan varian Omicron asal Afrika Selatan ini. Data yang tersedia masih terbatas, dan sampai saat ini tidak ada bukti peer review soal kemanjuran dan efikasi vaksin terhadap varian Omicron. WHO juga menuturkan penelitian soal sifat varian Omicron masih terbatas. Data keparahan klinis soal varian Omicron masih terbatas. Lebih banyak data diperlukan untuk memahami profil keparahan dan bagaimana keparahan dipengaruhi oleh vaksinasi dan kekebalan yang sudah ada sebelumnya. Analisis awal penelitian terhadap kasus dengan varian Omicron dan Delta di Inggris menunjukkan bahwa vaksin kurang efektif menghentikan penularan pada varian terbaru. Namun dosis ketiga vaksin dapat melindungi sekitar 75% orang-orang dari mengalami gejala COVID. Kenaikan kasus Omicron yang cepat membuktikan bahwa varian ini juga menulari orang-orang yang telah mendapat perlindungan dari vaksin. Diperkirakan jumlah kasus Omicron berlipat ganda setiap 2 atau 3 hari sekali. Lalu bagaimana vaksin ketiga di Indonesia? Pemerintah Indonesia telah merencanakan vaksin booster pada tahun 2022. Vaksin booster atau vaksin COVID-19 dosis ketiga tidak akan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu. Menteri Kesehatan menyebutkan, isu vaksin booster masih menjadi persoalan yang sensitif di dunia, sebab masih banyak penduduk di Afrika yang masih belum mendapatkan vaksin COVID-19 di saat beberapa negara maju sudah memberlakukan vaksin tambahan. Menkes Budi menjelaskan, mengacu pada negara-negara lain yang telah melakukan vaksin dosis ketiga, rencana vaksin booster akan diberikan sesudah 50% dari penduduk Indonesia divaksinasi 2 kali. Semua negara yang memulai booster dilakukan sesudah 50% dari penduduknya disuntik 2 kali. Jika vaksin booster tidak gratis, maka berapa harga vaksin booster? Dikutip dari kompastv.com, 3 Desember 2001, Menteri Kesehatan menyampaikan tarif vaksin COVID-19 dosis ketiga yang berbayar sekitar 300.000. Kelompok yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin booster terbagi dalam 3 kategori: pekerja, penerima upah, dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, bukan pekerja dan anggota keluarganya. Akibat perkembangan virus COVID-19 varian Omicron yang begitu cepat, jumlah negara yang telah terinfeksi varian tersebut ikut bertambah menjadi 97 negara setelah 2 pekan lalu hanya ada 72 negara. Bertambahnya jumlah negara tersebut kemudian ikut mengubah posisi negara dengan kasus Omicron tertinggi di dunia. Negara yang saat ini memiliki kasus tertinggi adalah Inggris, sebanyak 37.000 kasus, diikuti Denmark 15.000 kasus, Norwegia 2.000 kasus, Afrika Selatan sebanyak 1.300 kasus, serta Amerika Serikat sebanyak 1.000 kasus.